Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur panjang, sehingga alhamdulillah pada tahun 1441 Hijriah bertepatan dengan tahun 2020 Masehi, tanggal 21 Juni, yang insyaallah alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas. Kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu istiqomah dalam menjalankan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita aturkan kepada sosok manusia biasa yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah kita lihat bagaimana sosok rupa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan keyakinan kita, dengan akidah kita, kita meyakini keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tidak pernah melihat beliau, kita selalu istiqomah dalam menjalankan daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan hanya untuk berapa menit ke depan. Saya akan menguraikan tausiah saya pada kesempatan kali ini mengenai masalah muhasabah diri. Jadi bermuhasabah, ya, bermuhasabah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana ibadah kita yang kita kerjakan kepada Allah, dan sejauh mana dosa yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang lalu, ya, umat manusia atau kaum muslimin muslimat berlomba-lomba dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, berlomba-lomba dalam melaksanakan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kita lihat kaum muslimin pada bulan suci Ramadan. Orang yang tidak terbiasa membaca Al-Quran, tetapi di bulan suci Ramadan, dari mulainya Ramadan sampai akhir Ramadan, mereka tidak pernah terputus untuk membaca kalam Allah. Selanjutnya, orang yang tidak terbiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau di musalla, tapi ketika di bulan suci Ramadan, dari Ramadan pertama sampai di akhir Ramadan, mereka berlomba-lomba untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau di musalla. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan adalah terdapat pahala, ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda, sehingga manusia berbondong-bondong untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ramadan sudah meninggalkan kita. Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya perlu kita harus bermuhasabah diri kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya secara kualitas, akan tapi secara kuantitas. Jadi ibadah di bulan suci Ramadan bukan hanya beribadah di bulan suci Ramadan, akan tapi kita beribadah di bulan-bulan lain. Nah, itu dari segi kualitas maupun kuantitas.
Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pelajaran kepada umat manusia. Kita telah di-training oleh Allah selama 30 hari, kita di-training oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala mengkader atau mentraining manusia di bulan suci Ramadan supaya kita mampu, ya, kita mampu menjaga kita punya tangan, kita mampu menjaga lisan kita, kita mampu untuk menjaga mata kita. Contoh misalnya, biasanya kita di bulan-bulan lain sering kita mengeluarkan ucapan kotor, sering kita berbohong, sering kita mencaci maki saudara-saudara kita, membicarakan aib tetangga kita, membicarakan aib saudara kita. Akan tapi ketika datang bulan suci Ramadan, kita mampu untuk menahan lisan kita. Makanya kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa lidah ini diibaratkan seperti pisau. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hikmah yang kita bisa petik pelajaran di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah bagaimana cara kita beribadah, ya, beribadah di bulan suci Ramadan, kita mampu untuk memanifestasikan ibadah kita di bulan-bulan yang lain. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil di bulan suci Ramadan adalah kita mampu untuk menjaga diri kita dari perbuatan kemaksiatan. Yang ketiga, kata baginda Rasulullah SAW, kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita. Makanya dalam suatu riwayat, ada dalam suatu kisah yang diceritakan, ada seorang Abu bin Hasim. Abu bin Hasim ini adalah seorang yang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah sampai umurnya dia melakukan ibadah-ibadah, baik ibadah fardu maupun ibadah yang sunat lainnya. Abu bin Hasim ini adalah tidak pernah terputus melaksanakan sholat lail, melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan sholat tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkat cerita, ketika Abu bin Hasim keluar di pertigaan malam, Abu bin Hasim melihat seorang sosok manusia yang duduk di pinggir sumurnya Abu bin Hasim. Ya. Lalu Abu bin Hasim kaget melihat sosok manusia. Bertanya Abu bin Hasim, "Wahai si fulan, siapa engkau?" Abu bin Hasim dijawab. Ya. Malaikat itu menjawab pertanyaan Abu bin Hasim. "Wahai Abu bin Hasim, saya ini adalah malaikat. Malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang berjumpa dengan engkau wahai Abu bin Hasim." Dengan semangat, ya, dengan semangatnya, dengan senangnya Abu bin Hasim karena kedatangan tamu Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu bin Hasim bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, apa tujuan engkau untuk bertemu dengan aku?" Malaikat menjawab, "Wahai Abu bin Hasim, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari pencinta nama Allah Subhanahu wa taala." Dengan senangnya Abu bin Hasim, "Wahai malaikat, silakan engkau buka catatan apa yang engkau bawa wahai Abu bin Hasim." Lalu malaikat membuka catatan nama-nama pencinta Allah Subhanahu wa taala. Dengan berhati-hatinya, dengan pelan-pelannya malaikat membuka catatan pencinta nama Allah Subhanahu wa taala, lalu tidak terdapat nama Abu bin Hasim dalam catatan malaikat. Saking penasarannya Abu bin Hasim langsung bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, kenapa tidak ada namaku dalam buku pencinta Allah Subhanahu wa taala, sedangkan saya ini adalah ahli ibadah. Saya melaksanakan yang fardu, saya melaksanakan amal-amal lainnya, apalagi salat tahajud saya tidak pernah terputus." Salamullah. Sehingga Abu bin Hasim pingsan ketika disampaikan oleh malaikat bahwa namanya tidak terdaftar di pencinta nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat menjawab, "Wahai Abu bin Hasim, kenapa engkau tidak ada nama dalam pencinta Allah Subhanahu wa taala?"
Karena semenjak engkau hidup wahai Abu bin Hasim, Jam 1 ini kita jam 1. Itu sudah. Jam 2 ini. Iya. Oke. karena semenjak kamu hidup wahai Abu bin Hasim, Banyak-banyak makan. saya melihat bahwa engkau adalah ahli ibadah. Sedangkan engkau tidak pernah melakukan kemaksiatan. Sedangkan engkau tidak pernah terputus untuk melaksanakan amalan-amalan lainnya. Apalagi sholat tahajud ketika di pertengahan malam orang lagi enak-enaknya tidur, tetapi engkau bangun untuk melaksanakan sholat tahajud kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi apa yang menyebabkan engkau wahai Abu bin Hasim tidak terdaftar dalam nama-nama pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu malaikat menjawab, wahai Abu bin Hasim, karena semenjak kamu hidup wahai Abu bin Hasim tidak pernah memperhatikan orang di samping rumahmu, tidak pernah memperhatikan anak yatim di depan rumahmu. Karena itulah yang menyebabkan wahai Abu bin Hasim tidak tercatat sebagai nama-nama pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ungkapan seorang Abu bin Aziz, beliau mengatakan bahwa orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mereka diantar di pertengahan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melaksanakan puasa kepada Allah akan diantarkan kepada pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau orang yang bersedekah, orang yang berbagi kepada anak yatim, berbagi kepada orang yang tidak mampu, maka nanti akan dihantarkan kepada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan hadirin, jadi tidak cukup hanya sekedar kita beribadah madh kepada Allah, tetapi kita beribadah ghairu madh kepada manusia. Kita saling berbagi kepada manusia. Jangan pernah kita mengabaikan saudara-saudara kita, anak yatim, yang lain-lainnya, karena itu yang akan menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala senang. Itu yang akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepada orang-orang yang senang berbagi kepada manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.